Olahraga mempunyai sifat mempersatukan. Karena dalam olahraga, kita dapat meninggalkan karir, meninggalkan profesi, dan kembali ke dalam sifat kemanusiaan kita, yaitu saling membutuhkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mencintai cabang olahraga sepak bola, bahkan dikenal di seluruh pelosok tanah air. Salah satunya di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Cabang olahraga ini digemari, bahkan mendapat dukungan positif dari semua kalangan. Salah satunya Dolorosa FC. Untuk lebih dalam, saya akan berbincang-bincang dengan manajer tim Dolorosa FC. Sekarang saya sudah berada bersama manajer tim Dolorosa FC, Bapak Apolinaris Ledler. Pak Poli, apa kabar Pak Poli? Baik. Ini dipanggilnya Pak Pol apa Pak Polisi nih Pak? Ya, Pol aja. Pak Pol aja Pak, tapi enaknya lebih akrab saya panggil Bung aja ya Pak? Bisa. Bung Poli. Bung Poli, ini terkait dengan Dolorosa FC di Kepulauan Kei, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya juga penasaran bersama para penonton di luar sana, mungkin penasaran terkait proses perkembangannya. Saya mau bertanya Pak, latar belakang berdirinya Dolorosa FC itu seperti apa Pak? Dolorosa FC ini latar belakang berdirinya itu pertama itu awalnya dari adanya rasa cinta. Rasa cinta. Ya, benar sekali. Dari rasa cinta itu timbullah rasa prihatin. Oh, dari rasa cinta ada juga rasa prihatin Pak? Prihatin terhadap sepak bola di daerah ini. Kemudian ingin membangun dunia persepak bolaan di daerah kita ini, daerah Ebab ini. Kemudian dari situ timbullah pemikiran-pemikiran positif untuk sama-sama maju dan mengembangkan dunia sepak bola di sini. Oleh karena itu kami bersepakat untuk mendirikan tim ini. Jadi itu karena kesepakatan tim ya Pak? Iya, benar sekali. Terus Bapak, kira-kira siapa sih penggagas berdirinya Dolorosa FC dan apa visi dan misi dari Dolorosa FC sendiri Pak? Bicara tentang penggagas berdirinya ini, di situ ada beberapa orang, beberapa anak muda. Di situ ada antara lain Bung Hendro, Bung Erik, ada Bung Arab, Buffon, dan teman-teman lain. Ada beberapa orang kami berkumpul dari dasar pemikiran bersama itu karena ada dasar rasa cinta terhadap bola, perhatian terhadap bola, makanya kami bersepakat berkumpul dan mengadakan rapat dan bersepakat untuk mendirikan klub ini. Jadi itu karena kesepakatan bersama Pak? Iya, benar sekali. Luar biasa ya Pak ya. Lalu proses pelantikannya itu seperti apa Bapak? Mungkin dalam proses pelantikan ada perkembangan-perkembangan lain atau tantangan. Kira-kira dari Bapak sendiri sebagai manajer tim Dolorosa itu bagaimana Pak? Ya, kalau masalah tantangan dalam proses pelantikan pasti mengalami satu kendala atau membutuhkan satu perjuangan gitu. Jadi awalnya kami pertama bersepakat untuk menentukan tanggalnya dulu. Tanggal proses pelantikan. Iya. Jadi sebenarnya pelantikan itu didasarkan karena adanya ASKAP Maluku Tenggara, ASKAP Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah berdiri dan resmi yang ada di kabupaten ini. Kemudian dari ASKAP itu memiliki satu program. Program itu mempercepat badan pengurus sepak bola, tim sepak bola yang ada di kabupaten ini agar segera dilantik. Dari situ kami mendengar itu dan kami menanggapi baik. Kemudian kami bersepakat untuk segera membentuk organisasi kami, struktur organisasi kami. Kemudian kami menetapkan tanggal pelantikannya. Setelah itu kami mengalami kendala di masalah dana, namun tidak terlalu sulit. Ya. Karena kami mendapat dukungan dana dari beberapa orang yang punya prihatin terhadap sepak bola. Kemudian
dari tubuh organisasi sendiri kami menetapkan iuran wajib. Itu berlaku untuk semua, Pak? Iya, benar. Untuk tim sendiri berlaku juga, Pak? Kalau untuk pemain tidak. Oh, untuk pemain tidak. Ini Hanya untuk kepengurusannya saja. Iya, para pengurusnya aja. Dari situ kami mengumpulkan dana dan dirasa sudah cukup. Lalu kami mengadakan pelantikan. Terus Bapak kira-kira Dolores FC itu dilantik sendiri ataukah bersama klub-klub yang lain yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sedikit Luar membanggakan biasa, kami, ya. Karena saya penasaran, penonton di luar sana juga pasti penasaran, ya. kan? Jadi kenapa kami bangga? Karena sejak berdirinya ASKAP, sebelum itu sudah ada tim sepak bola, banyak tim sepak bola yang sudah muncul dan sudah ada namanya di Kabupaten Maluku Tenggara. Sudah ada yang mendahului. Iya. Dan ketika ASKAP berdiri, tim sepak bola ini dituntut harus mempunyai struktur organisasi yang jelas agar bisa dilantik. Dan puji syukur, puji Tuhan bahwa kami organisasi Dolorosa ini sudah memiliki struktur organisasi yang jelas, yang resmi. Nah, kemudian daripada itu ASKAP memberikan kesempatan kepada kami untuk dilantik. Oleh karena itu makanya kami menanggapi baik dan kami membentuk strukturnya dan kami langsung melaporkan kepada ASKAP dan kami langsung dilantik. Berarti ada kedekatan antara Dolores FC sendiri dengan ASKAP ataukah karena itu sudah paten dalam sepak bolaan di kabupaten? Ya, sebenarnya kan ASKAP itu sudah badan yang mengurus dunia sepak bola, ya kan. Jadi ketika ada sepak bola yang di situ yang organisasinya sudah jelas, struktur organisasinya sudah jelas, harus ada di bawah ASKAP, harus dilakukan ASKAP. Ya. Bapak, kenapa dari Dolores FC sendiri dia tidak memakai nama-nama yang lebih keren misalnya? Karena kan ada nama-nama keren yang dipakai di klub-klub sepak bola yang sungguh luar biasa kan, Pak? Tapi dari Dolorosa memakai nama Dolorosa itu sendiri, alasannya kenapa, Bapak? Baik, jadi nama Dolorosa ini saya rasa nama yang sudah sangat keren dan sudah mendunia. Kenapa kami pakai nama Dolorosa? Karena ada momennya, ada peristiwa penting sehingga kami menamai Dolorosa ini. Peristiwa penting dalam terbentuknya nama Dolorosa itu, Iya, Pak? benar sekali. Momennya itu pada tanggal, kebetulan kami melakukan rapat untuk menentukan nama itu tepat pada tanggal 30 Juni. 30 Juni tahun 2020 apa 2019 atau 2019? Itu bertepatan dengan momen penembakan Monsignor Johannes Arts dan teman-teman. Mereka itu misionaris yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di Hoilanggur. Oh, Hoilanggur. Ya, peristiwa penembakan Monsignor itu dan kawan-kawan itu. Kemudian karena kami mengadakan rapat tepat pada hari itu, kami harus memiliki sebuah nama atau mencari sebuah nama yang mempunyai hubungan erat dengan peristiwa Keterkaitan itu. peristiwa Ya. nama dengan proses. Iya, benar sekali. Dari situ makanya kami ada usulan beberapa nama yang masuk, namun kami ketika ada nama Dolorosa kami merasa bahwa ada mempunyai hubungan dengan peristiwa itu. Makanya kami pilih Dolorosa. Oh, awalnya penggunaan nama itu ada pertentangan pendapat atau tidak, Bapak? Ya, ada tapi tidak Ya. terlalu begitu. Ya. Mencapai suatu mufakat untuk menggunakan nama Dolorosa. Jadi seperti yang tadi Arif bilang bahwa tantangannya itu seperti ada beberapa nama yang diusulkan. Namun untuk mencari solusinya kami bersepakat untuk mengadakan voting, tapi dengan beralasan bahwa nama itu harus mempunyai hubungan erat dengan peristiwa penembakan itu. Oh, menarik sekali, Bapak ya. Ya, Terkait dengan nama Dolorosa sendiri, Pak, kalau memang nama Dolorosa diangkat karena proses penembakan para martir atau karena proses kisah yang ada di Desa Langgur itu, lalu apakah para pemain di dalam tim itu sendiri dia berfokus pada agama Katolik saja atau di luar lagi direkrut, Pak? jadi perekrutan pemain ini tidak dibatasi. Tidak Jadi dibatasi. bebas dari golongan mana, dari suku bangsa mana, dari ras mana, semua kami bebas menerima itu. Dan kalau masalah teknik permainan untuk salah satu persyaratan atau apa untuk masuk ke sini itu lebih pelatih lebih mengetahui itu. Pelatih lebih mengetahui. Seperti saudara itu juga bisa
masuk. Saya juga bisa turut melatih Pak ya. Iya. Tapi lebih bagus saya di pemain aja Pak, karena proses latihnya kan tidak segampang gitu ya Bapak. Terkait dengan proses rekrutmen itu sendiri seperti apa Pak? Misalnya proses rekrutmen para pemain harus melalui persyaratan atau seperti apa tuh kan pasti ada syarat-syaratnya. Ya, jadi perekrutan pemain ini karena kami fokusnya pada pembinaan di usia dini. Pembinaan usia dini itu kira-kira dari umur berapa sampai berapa Pak? Jadi yang sudah ada pada kami itu dari usia 14 tahun ada, 16 tahun ada, sampai 21 tahun. Sampai 21 tahun itu batas umur yang ditentukan dalam pembinaan sepak bola Iya, usia benar dini. sekali. Terus sejauh ini apa yang sudah Dolorosa lakukan Pak? Ya, yang sudah saya lakukan adalah karena kami ini di organisasi sepak bola, yang pertama kami lakukan harus mengikuti setiap event atau laga yang ada di kabupaten ini. Terus kami berencana untuk melakukan bakti-bakti sosial. Bakti-bakti sosial itu dilingkup seperti apa Pak? Kalau bakti-bakti sosial dalam bentuk kecil atau seperti apa Pak? Ya, ini bakti sosial ini maksudnya kami bersama anggota badan pengurus dan pemain yang mungkin mengunjungi tempat-tempat ibadah atau tempat ibadah Semogolong ya Pak? Iya, Semogolong. Semogolong. Jadi dari situ kami sama-sama bersama bekerja gotong royong membersihkan seperti itu. Luar biasa Pak ya, jadi tidak hanya berfokus ke satu golongan, tapi ke semua golongan turut serta untuk bekerja sama dalam proses. Dari proses ini Bapak, perkembangan Dolorosa dari awal sampai akhir harus melewati berbagai tantangan, harus melewati berbagai proses yang panjang, dinamikanya. Apa tujuan dan harapan Bapak ke depan terkait dengan Dolorosa itu sendiri? Ya, yang pastinya harapan kami ke depannya Dolorosa ini akan lebih baik, lebih dikenal oleh warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sampai ke seluruh perosokan air ini. Bahkan kalau dia perlu go internasional lagi, Ya, kenapa tidak bisa Bapak? itu lebih baik lagi. Lebih baik. Karena dari situ bukan saja di daerah kita ini yang mengenal proses perkembangan Dolorosa dalam dunia persepak bolaan, tapi juga dalam nasional, bahkan go internasional itu saya berharap demikian Bapak. Ya, dan ada lagi harapan kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga kepada semua masyarakat, elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Semoga kami bisa menyentuh hati mereka dan mereka lebih mempercayai kami, organisasi ini, mempercayai anak-anak mereka untuk dibina dan dididik di organisasi. Mungkin seperti itu. Itu harapan Bapak ke depan. Ya, Semoga lebih ke depan lagi lebih baik dan anak-anak dapat menyalurkan aspirasi bakatnya lewat cabang olahraga sepak bola. Jadi itu bakat-bakat yang harus digali dalam tim dan membuka ruang sebesar-besarnya untuk semua yang ingin untuk meluangkan waktu dalam proses pengembangan bakat di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Pak Poli, terima kasih untuk waktu dan kesempatan telah ada di studio kami. Kami berharap dapat bertemu lain waktu dalam sesi pembahasan yang berikut. Dan sekian perbincangan saya bersama dengan manajer tim Dolorosa FC. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih. Salam Aini Ain, salam Fangnanan, salam olahraga. Sepak bola bukan saja tentang kalah atau menang, trofi atau medali. Tapi lebih dari itu, sepak bola adalah terkait pembentukan karakter, pembinaan mental, bahkan hubungan persaudaraan. Jadikan sepak bola sebagai investasi masa depan. Jadikan bola sebagai sahabatmu. Lebih hebat lagi, jadikan bola sebagai bagian dari dirimu, sehingga kamu dapat mengarahkannya kemana saja kamu mau.